Oke, banyak yang bertanya ke gue, bisa nggak sih mixing secara profesional tapi pluginnya bawaan DAW atau stok plugin bawaan DAW? Jawabannya tentu saja bisa, asal kalian bisa makainya dan tahu banget mixing profesional itu seperti apa. Ada satu kelemahan dari plugin bawaan FL ketimbang plugin-plugin bawaan DAW lainnya. Plugin bawaan FL itu nggak ada saturator. Ada sih saturator, ada beberapa. Tapi itu bukan saturator, itu jatuhnya colorize saja. Salah satunya seperti Zungurizer. Nah, kalau di DAW lain, itu ada saturatornya. Ableton punya saturatornya. Cubase ada. Studio One juga ada. FL nggak punya saturator. Semoga aja update selanjutnya ada saturator ya. Image Lane jangan lupa. Oke, jadi sebelum video ini mulai, gue mau mengiklankan diri gue sendiri dulu. Bagi kalian yang mau mixing, mastering, atau bahkan mau belajar musik sama gue, silakan cek di deskripsi, oke? Oke, kita denger aja dulu. Lagunya itu gue bikin 100% menggunakan plugin bawaan FL Studio. Ini gue pakai Morphine, terus di layer Morphine lagi, terus juga chordnya juga gue pakai Harmor. Jadi plugin bawaan FL Studio menurut gue udah cukup banget buat bikin lagu yang enak. Nah, sebelum mixing ini kita mulai, gue mau bikin suara vokal harmonisnya. Ini kan single vokal ya, pengen ada 2 vokal tapi nadanya berbeda. Caranya ketik 2 kali, terus ini edit in pitch corrector. Ini jangan lupa, ini biar playback gitu. Kita mulai dari awal dulu ya, kita nyalain. Nah, kita naikin suaranya, Ctrl A ya, tadi gue Ctrl A. Kita cari sampai suaranya enak. Nah, ini enak di sini, oke. Kalau vokal harmonis, biasanya variasinya, itu gue nolin persen kayak gini, biarin kayak suaranya robot gitu, robotik, nggak apa-apa. Toh juga itu buat background aja kok, bukan utamanya. Ini kita bikin lurus-lurus kayak gini. Karena kan harmonis tuh kebanyakan nadanya datar gitu kan. Coba kita dengar. Nah, kayak gitu. Lanjut yang ini. Lanjut yang ini juga. Kita datarin lagi suaranya. Gue kepengen di sini bagiannya original aja, terus di bagian yang ini yang kena harmonis. Kita bikin datar lagi nadanya di sini. Biar enak aja gitu suara vokalnya. Terus jangan lupa di drag. Nah, yang ini ya kita hapus. Nah, di sini dia biar di sini biarin original dulu. Di bagian sini kita chop. Nah, nanti akan kita variasiin. Kalau gue ya, mixing itu yang paling utama adalah suara drumnya dulu. Drum itu sebagai tulangnya ya enggak. Jadi kita poles dulu suara drumnya. Setelah bikin tulangnya gitu, biar tulangnya kuat ya, itu adalah badannya. Nah, badannya apa? Badannya adalah suara bass. Bodinya itu adalah bass. Kita mulai dari suara kick ya. Kita mulai dari masukin wave candy, terus kita ke meter. Ini tuh biar jadi meteran kita. Pokoknya jangan sampai melebihi 0. Kalau bisa, ya minus 8 lah. Nah, kita mulai dari suara kick ya. Kalau kick ini udah sampai 0, itu bahaya banget. Jadi kita masukin, kita kecilin aja suara kick. Ya, segitu cukup lah. Terus kita masuk lagi. Nah, ini ada suara tom, kita masukin dulu suara tomnya. Suara tomnya nggak boleh lebih besar dari suara kick. Ini balancing nih jatuhnya, tapi balancingnya masih tipis-tipis. Belum EQ, belum kompresi, nanti bisa berubah lagi nih. Sekarang clap, kita masukin. Pokoknya di dalam suara drum itu biasanya kalau IDM ya, IDM itu identik kicknya itu lebih besar gitu suaranya daripada drum-drum lainnya. IDM ya, ingat ya. Kalau yang genre-genre konvensional ya tentu balance ya kick sama snare. Cuma kalau IDM tuh kicknya lebih ngangkat aja gitu. Ada clap kedua.
Dan ada clap. Masukin lagi. Nah ini balancing tipis-tipis aja nih. Nanti bisa berubah lagi tuh balancingnya. Kalau udah masuk efek suara snare. Nah ini aman nih, masih di sini. Pokoknya jangan mendekati 0. -3 aja menurut gue masih kurang aman gitu. Kalau bisa ya -6 atau -8 gitu. Terus juga di sini ada efek. Oke, kita mulai dari suara kick. Oke, kicknya itu kerasa kayak mendem-mendem gitu kan. Karena kick ini suaranya udah bagus sih. Suara tomnya itu ada suara sub bass di situ. Itu bahaya. Nanti dia bisa bentrok sama suara sub bass, suara instrumen sub bassnya, cut bagian subnya. Nah kayak gitu. Terus suara clap yang ini. Kita coba masukin apa ya, EQ mungkin. Gue kepengen suara drumnya ini berkesan transparan gitu. Maksudnya transparan tuh warnanya transparan gitu. Nah transparan itu ada di bagian high mid. Nah tuh kalau gue EQ pasti naik lagi dia gainnya. Makanya gue bilang balancing tipis-tipis gitu. Masih belum bener. Nanti kita balancing ulang lagi. Yang ini, gue kepengen clap yang ini kan kedenger ya, suara clap yang sini, itu suaranya transparan gitu. Nah yang clap kedua juga harus sama warnanya. Kita masukin lagi suara transparan di sini. Di sini ada bagian low, oke kita cut aja. Biar bersih gitu. Bagian high-nya agak kita matiin dikit. Karena gue mau fokus di bagian transparan sini. Kalau terjadi layering gini, gue tuh paling seneng clap ini gue masukin ke sini. Root to this track only. Nah nanti di sini gue kasih nama mix clap. Nah yang clap yang ini tentu juga masuk ke sini. Jadi kedua-dua ini masuk ke sini, nanti kita mixing ulang di sini. Biar sama lagi kita masukin EQ lagi. Kalau ada saturasi, FL tuh enak banget deh. Kalau kalian pakai DAW lain, mungkin kalian bisa masukin saturasi karena FL nggak ada saturasi bawaan FL. Iya, gue pakai Sennheiser aja lah. Ini coloring sih, ini warnain doang. Gue suka yang ini sih. Kalau ini terlalu bright banget suaranya, gue nggak suka. Gue kepengen suara kayak gini. Bagian high-nya kita angkat dikit. Kalau gue pakai. Nah, jadi lebih enak gitu. Tentu, ini kita balancing ulang lagi ya. Atau kita mau masukin fruity reverb biar lebih menggema gitu. Ya, segini cukup lah. Kan dia jadi lebih besar gitu. Kita kecilin lagi. Ini udah satu warna nih. Kicknya itu kan kayak mendem-mendem gimana ya gitu. Nah, clapnya juga sama. Harus kayak mendem-mendem gimana ya gitu. Terus, di sini ada bagian... Gue kepengen suara clap ini tuh bener-bener cetar banget gitu, cetar membahana. Nah, kita pakai reverb, jadi cetar gitu bunyinya. Kita masukin Sennheiser coba. Nah, jelek nih warnanya ya kan? Kita coba cek. Kita kecilin lagi. Kita naikin dikit aja high-nya. Sekarang snare. Oke, kita langsung masukin aja Sennheiser. Suara clapnya kegedean ya. Kita kecilin lagi. Karena emang niatan gue kepengen suara snare-nya itu yang gede suaranya ketimbang suara clapnya. Jadi kalian harus pinter tuh mana yang lebih menonjol. Nah, yang lebih menonjol itu yang paling besar suaranya. Reverbnya terlalu basah banget sih. Semua ini, suara drum ini kita masukin lagi di sini namanya mix drum bass. Nanti semuanya masuk ke sini. Ini juga masuk ke sini. Ini karena ini udah masuk ke sini ya. Ini kita masukin ke sini. Nah, clap variasi ini juga masuk ke sini. Jadi semua yang ada di drum itu masuknya ke sini. Oh sorry, di sini ada shaker. Kita masukin dulu shakernya. Ini kedenger ya suara shakernya itu bright gitu. Nah gue gak kepengen suaranya bright. Biar sama suaranya biasanya pitchnya gue akalin. Gue turunin aja pitchnya. Normal suaranya bright gak enak sih. Gue kurang suka. Kita kecilin lagi aja shakernya. Oke, shaker yang kedua sekarang. Wow. Kita kecilin. Ini kan kedenger ya suara shaker kedua ini. Suaranya agak mendem gitu, bukan bright. Nah, yang shaker yang pertama,
Makanya gue turunin pitch-nya biar suaranya itu nggak terlalu bright gitu. Biar agak hancur suaranya. Shaker ini yang tadi kita baru masukin, masuk ke sini, mix drum bass. Semuanya masuk ke sini. Nanti di sini semua suara drum ini akan kita mix ulang lagi. Kita bass gitu, maksudnya kita bikin lebih satu karakter lagi. Pertama adalah kompresi. Oke, kita coba aja kompresi. Karena memang pada dasarnya kompresi transparan itu sama kayak kompresi VCA analog. Oh, terlalu lebay ya. Nah, kenapa gue pakai kompresi? Biar suaranya itu ngelekat gitu. Atau bisa dibilang ini adalah glue kompresornya gitu. Kalau bisa, setelah pakai kompresi, itu suaranya hampir sama sebelum pakai kompresi. Nah, ini kan jauh lebih kecil ya. Kita naikin dikit aja. Jadi, lalu nggak kompres. Kalau gue nggak pakai, kalau gue pakai, yoi. Sekali lagi gue bilang FL itu nggak punya saturasi. Kalau ada saturasi ini enak banget cuy. Saturasinya gue pakai apa ya biar enak? Zuniger lagi mungkin. Dan lagi-lagi yang seperti gue bilang, kalau kalian nge-boost kayak gini, pasti suaranya jauh lebih gede. Sebelum di-bass, sama setelah di-bass, itu suaranya harus sama. Oke, kita masukin Fruity Balance. Kalau gue nggak pakai, kalau gue pakai, agak high-nya kita naikin. Coba kalau kita nggak pakai, setelah kita pakai, agak lebih besar suaranya. Ingat harus sama, kita kecilin lagi aja. Kalau gue nggak pakai, kalau gue pakai. Oke, suara tulangnya udah jadi. Kita bikin suara badannya. Nah, ini adalah suara badannya. Bassnya kita masukin dulu. Kita balance tipis-tipis aja ya. Kita sesuaikan aja. IDM itu harus ada namanya sidechain. Oke, kita bikin yang namanya sidechain. Ada dua tipe sidechain ya. Sidechain secara manual atau sidechain secara ghost kick gitu. Kalau ghost kick itu kan kalian pakai limiter gitu ya. Jadi kick ini kita masukin ke sini. Namanya adalah sidechain to distract. Yang ini. Ini udah masuk nih. Di limiter ini kita ganti dulu jadi kompresi. Nah, sidechain yang ini kita ganti jadi kick. Suara bass yang ini, oke, kita masukin dulu ke sini ke sidechain. Kita threshold biar bekerja gitu. Biar nggak tabrakan gitu ya dipakai sidechain. Lihat, masih berbahaya picknya. Kita kecilin suara mix drum bassnya. Suara bassnya tentu kita kecilin lagi. Disesuaikan aja, nggak ada patokan-patokannya. Oke, karena ini suara bassnya itu kalang kadut gitu ya. Agak-agak berantakan. Oke, kita masukin kompresi biar agak lembut gitu. Seperti biasa, setelah masuk kompresor atau sebelum masuk kompresor itu harus sama. Tingkat kekerasan suaranya harus sama. Nah, segini cukup lah. Oke, fluid sekarang. Dan seperti biasa kalau ada layering kayak gini, gue masukin satu channel mix flute. Ini juga masuk ke sini. Oke, ini suaranya terlalu ngangkat banget suara midnya. Agak kita kecilin aja. Kita fokus di bagian transparan. Terus yang kedua sekarang, kita EQ. Mungkin kita tambahin Zuniger. Kita EQ. Dia itu kita balance sama suara drumnya.
Oke, ya balancing tipis-tipis lah. Oke, segini cukup lah. Gue kepengen yang bagian ini itu suaranya lebar banget. Kita pakai stereo stepper. Nah, delaynya kita naikin aja. Nah, dia jadi lebih lebar gitu. Nah, yang di mix flute, seperti biasa kalau gue ada saturator enak banget sih ini. Kita pakein saturator gitu biar lebih ada karakternya. Sayangnya FL Studio nggak punya, kita pakai Sennheiser. Yang A enak sih ya. Seperti biasa, gainnya jadi ngangkat, kita kurangin. Kita EQ lagi aja. Kita hilangin suara low-nya. Kita fokus di bagian transparan. Nah, di mix flute ini kita masukin ke sidechain yang di sini. Route to distract only. Gue kurang seneng sih kalau pakai ghost kick nih, nggak enak banget gitu. Gue sih nggak suka ya. Kita nonaktifin aja ya. Kita pakai sidechain manual aja. Kita pakai Fruity Balance. Terus Fruity Balance-nya volumenya kita create automation clip. Kita bikin sidechain secara manual. Nah, nanti suara si sidechain yang ngikutin si suara kick. Kita dengar sama suara bassnya. Suara bassnya terlalu ngangkat ya. Kita kecilin dikit lagi aja. Ada suara plug. Plugnya ini mau gua kasih pertama EQ dulu deh. Kita fokus di bagian transparan. Biar sama semuanya gitu. Setelah udah, coba kita pakai Sennheiser. Biar ada delaynya, kita pakai delay. Kita kasih reverb. Plugnya terlalu besar ya, kita kecilin. Karena kita kan fokus di bagian flute ya. Flute yang menjadi dominan, berarti plugnya yang kalah nih sama si flute. Nah, si plug ini masuk ke sidechain. Lalu juga nih ada chord. Pasti kita kecilin. Ini balancing tipis-tipis aja dulu. Juga di sini ada chord kedua. Seperti biasa, kita cari mixer yang kosong, kita kasih nama. Mix chord. Nah, chord yang ini masuk ke sini, chord yang kedua juga masuk. Nah, kita fokus di bagian yang ini ya. Apa ya, Sennheiser lagi mungkin? Kita kecilin lagi dikit. Terus chord yang ini. Nah, karena chord yang ini ada suara sub ya. Jadi kita matiin aja, biar dia nggak bentrok sama suara bass yang tadi. Jadi kalau layering kayak gini, kalian nentuin mana yang mau lebih unggul. Kalau gue sih lebih suka yang chord glass ini ya. Chord yang kedua ini kalah. Nah, di bagian mix chord, kalau ada saturasi, kalian bisa pakai saturasi. Kalau FL nggak ada, ya udah gue pakai Sennheiser. Tipenya yang C, coba. Kita kecilin. Kita balancing sama suara si plugnya, coba. Kecilin. Kita fokus di bagian transparan. High-nya gue kecilin. Oke, lumayan. Mix chord ini jangan lupa dimasukin ke sidechain. Biar semuanya itu kena ke sidechain. Wah anjir, udah mulai nge-lag cuy. Biar nggak nge-lag. Itu caranya kayak gini. Close alt, terus macro switch, bla bla bla. Masih nge-lag juga. Oke, nggak apa-apa. Di sini juga ada FX. Di bagian FX yang ini, itu ada suara low. Kita kecilin. Kita matiin maksudnya. Kita koreksi. Yoi, cakep dah. Kita play semua coba. Anjir. Oke, sudah semua. Yang terakhir, biasanya final terakhirnya adalah suara vokal. Vokal ini kalau dianalogikan, tulangnya drum ya. Terus badannya suara bass. Nah, vokal ini ibarat kata tuh kayak, kayak kepalanya gitu. Coba kita denger dulu ya suara warnanya, apakah udah sama? Brengs.
nggak boleh ngomong kotor sih di YouTube tuh. Kalau boleh mah gue udah seneng gue. Kita render aja dulu semuanya tanpa vokal. Kalau kalian kuat, komputer kalian gak usah di render kayak gini, ngapain gitu. Ya kita pakai 24 biar apa ya, lossless lah gitu, biar nggak ada yang hilang. Kita masukin dulu. Sekarang kita vokalnya. Background musiknya gedean ya, kita kecilin lagi aja dikit. Dia itu ada karakternya, gue pakai Fruity Blood Overdrive. Coba colornya kita naikin. Preamp-nya naikin. Yoi, jadi kuat gitu karakternya. Ini bocor nih suara low-nya. Suara high-nya agak gue kurangin deh. Coba kita blend warnanya sama si background musiknya. Oh, di bagian mid-nya harusnya kita naikin. Yoi, kita kecilin suara vokalnya. Kita masukin Fruity Delay. Seperti biasa delaynya pingpong, terus juga ini kecil aja suaranya. Kecil aja ya suara delaynya, jangan terlalu gede. Terakhir ya Fruity Reverb pasti. Coba kita play. Kalau ada saturator sih enak ya. Ini karena nggak ada. Lumayan tuh. Kita balancing. Terus sekarang kita fokus di bagian ini. Ini karena vokal harmonis, dia itu lebar. Kita pakai stereo shaper. Delaynya kita naikin aja. Kita masukin overdrive. Kita naikin preamp-nya. Kita kecilin. Terus kita kasih reverb. Oh, ini enak kalau yang bagian itunya ada delay. Kita masukin delay. Terus timingnya jadi 4.0. 4 second gitu. Terus ininya kita create automation clip. Di sini dia nyala delaynya. Nah kayak gitu dah. Nah nanti di sini gue masukin kompresi. Yoi, kita kecilin ya. Yoi, keren ya, mantap ya. Oke, jadi segitu aja tutorial gue. Cukup sekian video kali ini, nantikan terus video gue selanjutnya. Anjir, ini udah panjang banget anjing video. Yaudah ya, bye.